saya Diah Pramati dari KBA News. Di samping saya Ketua Umum Rela Pena Relawan Pengusaha Anies, Bapak Dr. Heri Solahuddin Atmajaya. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Heri? Alhamdulillah, baik-baik. Pak Heri, Ya. kita akan berbincang mengenai suatu hal yang luar biasa, di mana statement dari Rela Pena adalah Bung Anies Baswedan sebagai Soekarno baru. Mungkin Bapak bisa jelaskan konsepnya seperti apa gitu, dan kenapa harus memanggil Pak Anies sekarang Bung Anies? Ya, baik, terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus ya. Dalam hal ini kami dari Rela Pena memberi gelar kepada Pak Anies sebagai Bung Karno modern. Ya. Dalam hal ini kita karena melihat bagaimana sosok Pak Anies, bagaimana sifat kerjanya, bagaimana kompetensinya gitu kan ya, bahwa beliau ya sangat mumpuni gitu kan ya. Dalam hal ini kalau boleh pinjam ya istilah Bung Karno dulu ya, bahwa perjuangan saya saat ini relatif kecil ya kan, karena melawan dengan penjajah kan ya. Dibandingkan nanti saudara-saudara sekalian akan melawan dengan bangsanya sendiri kan ya. Yang ini sekarang adalah terbukti ya, bagaimana keadaan sekarang kita antara anak bangsa kan ya, ada yang saling hujat ya, ada yang saling menjelek-jelekan ya. Hal ini adalah kurang baik ini kan. Ini bukan watak Bung Karno dalam ini kan ya. Sehingga bagaimana dalam hal ini yang marak ya selama ini, misalkan secara politik nasional gitu kan ya. Tadi antara anak bangsa jadi nggak ada kerukunan. Juga dalam hal ini zaman dulu Bung Karno kan, pahlawan kita kan ya, mereka nenek moyang kita adalah bersatu ya untuk melawan penjajah kan. Tapi dalam masa sekarang ya, musuh utama sekarang itu adalah koruptor ya, kita lawan ya. Yang mana kalau saya ini melihat ini dana korupsi itu ada ngalir ke beberapa sektor, misalkan mereka pada bikin asuransi kan ya. Juga ada juga yang dicuci ya, pencucian uang itu, money laundering gitu ya. Dan ada juga yang masuk ke bidang bisnis kan, bisnis narkoba kan ya. Nah ini sangat berbahaya kan ya. Bung Anies menjadi presiden kan ya, semua itu akan diselesaikan ya dengan kecerdasannya, dengan kejeliannya, ya, dengan kepintarannya, dan dengan sosialisnya gitu kan ya. Insya Allah semua itu bisa diselesaikan oleh Pak Anies. Baik. Pak Dr. Heri, tadi Bapak mengatakan bahwa justru pengkhianatan itu yang paling berbahaya adalah dari bangsa sendiri ya Pak, karena kan Bung Karno mengatakan bahwa perjuanganku lebih mudah melawan penjajahan baru gitu, tapi kalian mungkin saat ini dari generasi kita lebih susah menghadapi pengkhianatan dari bangsanya sendiri. Mungkin Pak Heri bisa menjelaskan pengkhianatan dari bangsa itu, apakah ini kelompok oligarki atau bagaimana Pak? Ya baik, mungkin dalam hal ini ada contoh kasus ya, yang mana dari zaman kita merdeka digaungkan oleh Bung Hatta ya, bahwa itu adalah koperasi sebagai sokong guru ya ekonomi Indonesia ya. Nah sekarang setelah 70 tahun kita merdeka kan ya, koperasi itu seolah-olah di nomor 2 kan, terpinggirkan kan ya. Yang ada yang maju ke depan, misalkan sekarang ya cenderung untuk berbisnis ya dengan orang tertentu saja gitu kan ya. Ya tadi lah bisa dibilang sebagai semacam oligarki gitu kan ya. Sehingga negara ini seolah-olah dijalankan oleh oligarki kan, oleh orang tertentu gitu kan ya, dan menguasai baik di pemerintahan ataupun di perekonomian kan ya. Nah hal ini mungkin mudah-mudahan ini dengan misalkan sosok Bung Anies ya sebagai calon presiden RI 2014 kan ya, bisa menyelesaikan masalah ini kan ya. Dalam hal ini kita harus peduli sama warga kita, peduli sama UMKM dalam hal ini kan, peduli sama koperasi kan, yang mana dulu sudah digaungkan sejak proklamasi kan oleh Bung Hatta kan, bahwa koperasi itu merupakan sokong guru ekonomi Indonesia ya. Mungkin dalam hal ini Pak Anies dengan prinsip keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi mungkin di sini akan Pak Anies usung masalah keadilan kan, misalnya dalam hal berbisnis ya, dalam hal berusaha, dalam hal berkarya gitu kan ya. Jangan orang tertentu saja yang bisa berbisnis kan ya, tapi ini bagaimana juga supaya yang kecil-kecil bisa menjadi besar gitu kan ya. Kalau yang udah besar saya pikir kan itu nggak usah dipikirkan lagi kan, mereka udah bisa berjalan sendiri kan ya. Nah dengan demikian ini sosok Pak Anies dengan ikonnya sebagai keadilan sosial ya, untuk seluruh rakyat Indonesia akan membawa pemerataan
sosial kan kepada warga masyarakat Indonesia, terutama UMKM, industri kecil kan, sehingga lebih maju lagi kan ya. Di samping juga industri yang besar yang sudah berjalan selama ini. Baik, Pak Heri, Bapak mengatakan bahwa Bung Anies itu merupakan personifikasi dari pemikiran modernnya Bung Karno. Mungkin Bapak bisa lebih konkretnya menjelaskannya seperti apa Pak dalam konteks terkaitannya dengan situasi bangsa ini saat ini. Ya baik, dalam hal ini mungkin spesifik tentang Bung Anies ya sebagai sosok Bung Karno modern ya. Dalam hal ini saya melihat ke depan ya Pak Anies dengan track recordnya ya, di mana beliau sebagai mantan menteri ya, mantan gubernur ya, yang sudah sukses kan ya membangun Jakarta ya, yang mungkin seluruh Indonesia bisa menyaksikan ya dengan hasil pembangunan oleh Pak Anies kan ya, yang mana juga antara lain juga membuat stadion yang juga berstandar internasional itu kan ya, yang sementara ini di dalam sendiri kurang begitu dipromosikan kan ya. Juga dalam hal ini menurut Pak Anies kan ya, dengan kepintarannya, dengan kecerdasannya, dan juga dengan kealimannya ya, dalam hal ini beliau sangat mumpuni ya untuk menyelesaikan bangsa ini kan ya, yang mana musuh bangsa kita ini adalah sekarang adalah koruptor kan ya. Mungkin saatnya kalau koruptor yang keras besar gitu kan harus dihukum mati saja kan, supaya dia kapok ya dalam hal berbuat curang gitu kan ya. Terus yang kedua juga saya lihat juga di dunia internasional kan ya, yang mana kan sekarang sedang berkecamuk juga ini perang di Ukraina kan ya, melawan Rusia kan ya. Dalam hal ini saya melihat itu NATO itu sekarang mulai mendekat ke Asia kan, supaya negara-negara Asia membantu Ukraina kan ya untuk menghadapi Rusia. Tapi dalam hal ini Indonesia sebagai negara dengan politik bebas aktif kan ya, itu adalah di tengah-tengah kan ya, di antara mungkin para pihak yang bertikai, bagaimana soal tersebut bisa diselesaikan ya, sehingga ini perang yang brutal ini kan ya, yang besar ini kan ya, antara Rusia dengan Ukraina kan ya, dan juga masalah bangsa kita sendiri kan, yaitu koruptor ya, yang luar biasa merajalela kan ya. Insya Allah dengan Pak Anies, dengan kepintarannya, dengan kejeliannya, dengan kecakapannya dan kealimannya kan ya, akan menyelesaikan masalah-masalah Indonesia dan juga akan membantu masalah-masalah di dunia ya, termasuk mudah-mudahan mungkin perang Rusia dan Ukraina juga mudah-mudahan bisa mereda gitu kan ya. Begitu, ya. Artinya Pak Dr. Heri bahwa figur Bung Anies itu sama juga dengan apa yang dilakukan Bung Karno, bisa mempersatukan dunia ya Pak, melalui mungkin pemikiran Bung Karno yang sudah teruji di dunia internasional ya Pak. Ya betul, dalam hal ini juga yang pertama mungkin Bung Anies ya sebagai pemersatu Indonesia, yang mana dalam hal ini sekarang kan antar anak bangsa kan ada clash, saling hujat, saling menjelekan ya. Kalau kita lihat kan misalkan Pak Anies meskipun beliau dihujat ya, dijelek-jelekan juga dibilangin A, B, C itu kan, beliau santai saja kan, tidak menanggapi lah gitu kan ya, biarlah mereka berlalu gitu kan ya. Dalam hal ini juga untuk tingkat dunia juga saya pikir dengan kepandaiannya, dengan kefasihannya, wawasan global beliau kan ya, kefasihannya juga dalam berbahasa asing gitu kan ya, terbukti ya waktu tempoh hari kita adakan waktu ada G20 di Bali kan ya, beliau diundang ya oleh tokoh dari Amerika ya, beliau begitu lugas ya menjelaskan ya politik nasional dan politik internasional kan ya. Nah, dengan demikian mudah-mudahan Pak Anies menjadi bapak pemersatu Indonesia ya, dan penyelesai konflik ya, antar negara di tingkat dunia. Pak Dr. Heri bisa dijelaskan konsep menang bersama Pak Anies seperti apa Pak dari Rela Pena Pak? Ya baik, kalau ini Rela Pena adalah relawan pengusaha Anies. Kita bergerak ya dengan ide yaitu konsep menang bersama ya. Dalam hal ini menang Pak Anies sebagai presiden ya, dan juga ini para relawannya menang juga kan ya, yang mana mereka diajak kita untuk berkooperasi, untuk berbisnis, UMKM tentunya kan ya, bagaimana sehingga mereka yang tadinya di daerah-daerah nggak ada pekerjaan ya, nanti kita rekrut pihak UMKM ya, pihak koperasi kan ya, sehingga mereka menjadi ada kecakapan, kita kasih mungkin manajemennya kan, manajemen pemasaran ya, manajemen kalian khususkan bagaimana dalam hal ini Rela Pena bersama ya
dengan para pengusaha yang yang pro ke Pak Anies itu kan ya. Nah itu mereka udah berjalan usahanya, kita rekrutnya nih relawannya kan, dari tingkat pusat, ya tingkat provinsi, ya tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, langsung ke desa-desa kan ya, yang mana nanti mereka akan mendapat pembekalan untuk di bidang berusaha, misalkan dengan UMKM sudah ada kan ya, yang mana UMKM tersebut adalah sekarang mendukung Pak Anies gitu kan ya. Dengan demikian akan menjadi solusi kan, menjadi sejahtera buat anggota-anggota Rela Pena kan ya, melalui gerakan koperasi tersebut gitu kan. Artinya bahwa konsep Rela Pena, konsep ekonomi Rela Pena itu sudah berjalan ya Pak ya, dalam upaya untuk mendukung Bung Anies menuju RI 1 ya Pak? Ya sudah berjalan, ya kami sendiri dari tingkat pusat ya sudah adakan kunjungan ke daerah-daerah, misalkan ke Sulawesi Selatan ya. Juga yang kedua misalkan ke Kalimantan Barat, Kalimantan Timur kan ya, juga kami sudah ke Lampung gitu kan ya, juga ke Batam gitu kan ya, dan terakhir minggu yang lalu kami ke Jambi ya. Dan hal ini kami ke Jambi melihat di sana usaha yang cukup bagus ya. Di sana ada macam bisnis, yaitu ada usaha tentang madu, lebah ya, ada usaha tentang sawit ya. Ada potensi juga usaha tentang pinang gitu kan ya. Nah ini mungkin bisa dikembangkan buat seluruh anggota Rela Pena, koperasi Rela Pena seluruh Indonesia kan ya, gitu kan. Artinya koperasi Rela Pena sudah berjalan ya Pak ya. Seperti itu. Jadi ini cukup menarik ya. Yang mendapat ini kita dengan konsep menang bersama, yaitu Pak Anies yang menang sebagai presiden, relawannya juga menang mendapat pekerjaan ya. Jadi ada solusi buat bekerja ya, buat berkarya kan ya, melalui Rela Pena, melalui koperasi dan melalui UMKM ya. Dengan demikian jadi sinergi ya, menang bersama. Jadi tadi diulang kembali, Pak Anies yang menang sebagai Presiden RI, relawan juga menang, sejahtera ya. Bagaimana sih situasi yang akan datang ketika nanti Pak Bung Anies Baswedan sudah maju sebagai capres, tiba-tiba ada terjadi suatu hal yang di luar dugaan. Misalnya ada kelompok tertentu yang tidak suka Bung Anies maju. Mungkin Bapak bisa memberikan pendapat. Dan mungkin dalam hal ini juga mungkin juga tim Pak Anies ya, dan juga kami juga memberikan solusi juga kan ya. Ya insya Allah mungkin bisa ada solusinya kan ya. Jadi justru semakin dihujat ya, semakin dijelek-jelekan ya. Ini animo masyarakat itu lebih semakin mendukung kepada Pak Anies ya. Ini adalah sesuatu hal yang harus kita waspadai kan ya. Yang mana semakin Pak Anies dihujat ya, semakin Pak Anies dijelek-jelekan kan ya. Ini masyarakat dari tiap-tiap daerah kan ya, kan sekarang sudah pada bersuara kan. Di mana setiap Pak Anies bergerak misalkan ke suatu daerah kan, apa ke Bandung, apa ke Medan, apa ke Irian ya, apa juga ke Sulawesi dan Surabaya kan ya. Termasuk Surabaya yang mana di sana sebagai lumbung ya, kota tertentu kan ya. Nah sekarang udah masuk ke sana Pak Anies kan ya. Dengan demikian makanya dari sini secara politis ya Pak Anies digandrungi dan disenangi oleh seluruh anak bangsa kan ya. Jadi semakin dihujat, malah semakin digandrungi oleh masyarakat. Saya juga sebagai dokter Sospol dari UI gitu kan ya, secara politis saya melihat ya dalam hal ini misalnya gerakan Pak Anies kan ya, misalkan dengan koalisi yang besar gitu kan ya. Saya berpikir ini makin ke sana, ini seluruh partai itu akan bergabung ke Pak Anies kan. Jadi ini sekeliling saya. Jadi partai-partai juga yang lainnya kan sekarang mana yang dulunya baru satu ya partai, sekarang nama jadi 3, nama jadi 4. Ini feeling saya partai-partai akan berbondong-bondong mendukung ke Pak Anies kan pada saatnya nanti gitu kan ya. Makanya sekarang mungkin akan lebih bagus kan, bisa head to head kan dengan koalisi partai sebelah ya, dengan Pak Anies ini koalisi besar kan ya, sehingga akan lebih mudah kan untuk perjuangannya, mungkin juga mudah untuk solusinya, dan mudah memenangkan pertempuran ya sebagai calon presiden gitu kan ya. Terima kasih Pak Heri. Jadi kita sepakat bahwa mulai sekarang kita galakan, kita gencarkan bahwa Pak Anies Rashid Baswedan kita panggil Bung Anies. Oke, Pak Heri. Terima kasih. Hidup Bung Anies. Hidup Bung Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di depan orang sok dekat dengan Tuhan, tapi di dalam hati ada sarang setan. Bicaranya
menindas rakyat. Dasar koruptor, pengkhianat. Dasar koruptor, koruptor pengkhianat. Dasar koruptor, pengkhianat. Dasar koruptor, koruptor pengkhianat. Sadarlah wahai engkau koruptor, ulahmu membuat dunia semakin kotor. Walau hanya naik sepeda motor, asalkan hidupmu telah lulus sensor.